Hai sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Pada kesempatan kali ini kami akan jalan-jalan menuju Kota Pariaman ya teman-teman. Kita akan lewat di belakang bandara. Ini kita mulai perjalanan tadi, yang ada kereta apinya tadi adalah Pasar Lubuk Buaya. Kemudian kita lurus menuju flyover Bandara Internasional Minangkabau, dan ini kita sudah menuju jalan ke arah bandara ya teman-teman. Kita nanti akan belok ke kanan setelah simpang yang dekat bandara. Kalau di bandara itu kan kita lurus, dan kita akan belok kanan nanti menuju Kota Padang Pariaman. Jadi teman-teman, kalau ke Pariaman itu lebih dekat dan lebih enak lewat belakang bandara ini ya, daripada teman-teman lewat di daerah jalan menuju Bukit Tinggi. Nah, kita akan rapid test dulu ya teman-teman di sini, karena kita akan jalan-jalan bareng teman-teman Gumilang Jalan-Jalan itu banyak. Jadi untuk antisipasi agar kita aman ya. Dan setelah kita rapid test semua negatif, kita lanjut perjalanan kita menuju Kota Padang Pariaman. Mungkin teman-teman sudah lama ya tidak lewat di jalur arah menuju bandara ini karena adanya pandemi COVID-19. Ya, mungkin teman-teman yang sering liburan keluar kota menggunakan pesawat, mungkin untuk beberapa tahun ini kita tidak bisa bebas liburan keluar kota atau luar provinsi, karena kita harus menjaga kesehatan kita untuk tidak pergi jauh-jauh ya. Nah, di depan lagi sebentar lagi kita akan ketemu simpangnya. Jadi jalur menuju ke bandara ini jalurnya lurus terus dan memiliki dua jalur ya teman-teman. Nah, itu ada SPBU baru. Ini simpang sebelum menuju bandara baru dibangun. Dulunya SPBU itu belum ada. Nah, disinilah kita akan menentukan kemana arah kalau kita akan menuju ke Padang Pariaman jika lewat belakang bandara. Nah, itu ada pelangnya, ada petunjuk arahnya. Kalau ke bandara itu lurus, dan kalau ke Pariaman itu kita belok kanan. Nah, di sebelah kanan itu ada baliho besar PT Semen Padang Indonesia. Nah, kita belok ke kanan ini teman-teman. Nah, kalau lurus itu adalah pintu gerbang Bandara Internasional Minangkabau. Nah, jadi kita belok ke kanan sini, kita lurus terus. Di depan sini nanti teman-teman akan menemui jalur rel perlintasan rel kereta api, yaitu kereta api jurusan Bandara Internasional Minangkabau menuju ke Kota Padang. Nah, kereta apinya yang kita ketemu di jalan tadi itu adalah kereta api Bandara Internasional Minangkabau yang namanya Minangkabau Express. Nah, ini adalah jalur perlintasannya. Di sebelah kiri itu adalah bandara, stasiun kereta api di bandara. Nah, kita akan menyeberang jalan sini, kita lurus terus dan ikuti terus perjalanan kita menuju Kota Padang Pariaman. Jika teman-teman ingin ke Padang Pariaman, wajib nonton video ini sampai selesai ya. Karena nanti saya akan tunjukkan di mana kita belok, di mana simpangnya, dan seperti apa jalannya itu. Tapi sebelum melanjutkan jalan-jalan kita hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya teman-teman. Karena like, comment, and subscribe itu sangat membantu kami untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton dan yang sudah subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih telah mendukung channel kami. Nah, sebentar lagi kita akan belok ke kiri ya.
Nah, ini masih berada di kawasan belakang bandara. Ini adalah masih di sekitaran bandara. Jadi kalau ada pesawat lewat, kebetulan kalau ada pesawat itu tidak jauh dari mobil kita ini, di atas mobil kita tepatnya. Pesawat take off itu. Nah, seperti ini jalannya teman-teman. Jalannya bagus, udah diaspal ya. Dulu di daerah sekolah pelayaran, nanti kita akan ketemu sekolah pelayaran di depan. Nah, daerah sekolah pelayaran itu dulu masih jalan tanah dan sering banjir, tapi katanya sekarang sudah diaspal ya. Kita lihat nanti apa benar-benar sudah halus. Nah, di sini kita akan belok ke kiri teman-teman. Nah, kalau ke kanan itu nanti tembus ke Jalan Padang Bukit Tinggi. Nah, kita akan belok ke kiri sini. Kita akan menyusuri tepi pantai kita nanti ya teman-teman. Jadi sepanjang jalan kita ini, pinggir sebelah kiri itu adalah pantai. Jadi kita nanti juga akan ketemu Pantai Tiram. Sebelum sampai di Pariaman itu ada Pantai Tiram sebelah kiri. Dan banyak juga kita akan ketemu Pantai Cermin, Pantai Kata, dan yang terakhir adalah Pantai Gondoria. Ya, seperti inilah keadaan alam Padang Pariaman. Di ini masih Kabupaten Padang Pariaman ya kalau tidak salah teman-teman. Belum sampai di Kota Pariaman. Nah, ini ada petunjuk arah lagi. Kita akan menuju belok ke kiri lagi. Di depan ini ada simpang. Jadi kalau ke kanan itu tetap tembus ke Jalan Padang Bukit Tinggi, tapi jalannya kecil kalau belok kanan itu. Nah, kita akan belok kiri lagi. Sudah berapa kali kita belok tadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin ke Padang Pariaman, ingat tanda-tandanya ini ya, agar teman-teman tidak tersesat nantinya. Kalaupun tersesat, pasti teman-teman tidak akan jauh. Mungkin ya kalau tersesat balik lagi ke jalan yang besar, jalan di arah Kota Padang menuju Bukit Tinggi, jalan di luar. Ini jalan ini letaknya di dalam ya. Nah, ini kita ketemu jembatan. Wah, di depan ini ada tenda. Mungkin kita masuk dalam tenda kali ya. Oh, tidak, ada jalan di sampingnya. Ya, beginilah keadaan di Sumatera Barat. Mungkin di kota-kota lain ada atau enggak ya. Kalau orang pesta itu dia memakan separuh jalan ya untuk mendirikan tenda. Kadang kalau di Kota Padang itu sering macet. Yang mengadakan pesta itu mendirikan tendanya di separuh jalan. Tapi pernah ada wacana dulu kalau di Kota Padang itu akan dikenakan denda atau ada peraturan tidak boleh mendirikan tenda untuk pesta di tengah jalan, maksudnya di separuh badan jalan itu tidak boleh. Nah, kalau ini kan tidak makan jalan ya. Ini benar-benar di lahan pekarangan rumah. Tapi kalau di Padang itu memang sering terjadi macet. Ya mungkin ada, saya pernah dengar berita kalau di daerah mana gitu ya. Jadi benar-benar memang tidak boleh kalau pesta itu mendirikan tenda. Kalau tidak punya lahan halaman pekarangan, tidak boleh mendirikan tenda di jalan. Itu harus mendirikan tenda di sekolah atau di balai desa. Jadi kalau ada warga yang pesta dan dia tidak memiliki pekarangan, dia akan menyewa lapangan sekolah ataupun balai desa. Itu pun tidak mahal ya. Mungkin udah peraturannya atau gimana, atau tidak bayar, bahkan tidak bayar sama sekali, cuma dijaga kebersihannya. Itu mungkin akan lebih baik ya teman-teman. Tapi ya mungkin menurut masyarakat ya kurang afdol ya, karena pesta kok tidak di rumah kita gitu. Ya mudah-mudahan ada solusi ya teman-teman untuk masalah tenda di tengah jalan ini, karena memang agak sedikit mengganggu ya. Nah, lanjut di depan ini kita nanti akan ketemu sekolah pelayaran, teknik pelayaran Sumbar. Jadi ada sekolah pelayaran yang besar di depan ini.
Nah, di sini juga ada Pertamina resmi, Pertamini ini ya. Itu resmi dari Pertamina. Nah, di sebelah kiri ini adalah pantai, teman-teman. Nah, itu sudah tampak gedungnya tinggi. Nah, di depan jalan kita ini sebenarnya dulu adalah tanah. Waktu beberapa tahun yang lalu saya sering lewat sini. Ini masih tanah dan batu-batu. Dan kalau hujan sering terjadi banjir ya daerah sini, teman-teman. Daerah jalan samping sekolah pelayaran ini. Jadi kalau ada teman-teman atau anaknya atau saudara yang mau sekolah di Teknik Pelayaran Sumbar, inilah sekolahnya, teman-teman. Ada gedungnya yang menyerupai kapal, tapi kita tidak bisa masuk ya hari ini. Poltekpel Sumbar, Politeknik Pelayaran Sumbar. Nah, ini tulisannya besar-besar. Poltekpel Sumbar, Politeknik Pelayaran Sumbar. Ini merupakan sekolah pelayaran yang sangat elit di Sumatera Barat. Nah, ini adalah jalan di sekeliling sekolah pelayaran. Ini dulunya masih tanah, teman-teman, tapi sekarang alhamdulillah sudah diaspal dan jalannya sangat mulus. Jadi saya sarankan kalau ke Padang Pariaman bagus lewat sini karena jalannya sudah mulus. Nah, ini jembatan ini dulu belum permanen seperti ini. Jembatan kecil dulu dan buka tutup diatur oleh warga setempat. Nah, ini kita masih mengelilingi sekolah pelayaran. Dulu ada jalan tembus langsung menuju ke seberangnya, tapi karena dibangun sekolah pelayaran itu jadi kita dilewatkan sebelah sini. Nah, ini adalah gerbang sekolah pelayaran di depan ini. Nanti kita akan ketemu gerbang. Sebenarnya gerbang utamanya itu di sini nih. Kita lihat di sebelah kiri ini. Ini adalah gerbang. Nah, ini gerbang masuknya sekolah pelayaran. Sudah apa juga ya, teman-teman? Sudah banyak perubahan. Dulu belum banyak ruko-ruko samping kanan kiri ini. Sekarang sudah lebih maju. Banyak ruko-ruko di samping kanan dan samping kiri. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumah kos yang di atas warna hijau itu. Jika teman-teman ingin sekolah di pelayaran ini, di sekitaran sini juga banyak rumah kos-kosan. Seperti kita lihat sama-sama ya. Padang Pariaman itu banyak pohon kelapa. Salah satu penghasil buah kelapa terbesar di Sumatera Barat yaitu adalah Kota Pariaman atau Kabupaten Padang Pariaman. Memang di sini wilayah pesisir pantai, jadi banyak ditumbuhi pohon-pohon kelapa. Nah, kita mutar lagi. Ini kita masih tetap di jalan lingkaran sekolah pelayaran tadi ya, teman-teman. Sebelah kiri ini masih sekolah pelayaran tadi. Di depan itu nanti kita akan belok ke kanan. Nah, setelah belok itu kita nanti kalau tidak salah akan ketemu Pantai Tiram, pantai yang cukup terkenal di Pariaman ini. Untuk informasi, jika teman-teman lewat di sini di sekitaran sekolah pelayaran ini, nah kita belok kanan lagi. Di sini banyak kerbau ya, teman-teman. Jadi harus hati-hati kalau lewat sini, tidak usah ngebut-ngebut karena suatu saat nanti ada kerbau lari, kita tidak tahu. Nah, di sebelah kiri ini adalah Pantai Tiram. Nah, ini ada gerbang Pantai Tiram, pantai yang cukup terkenal di Pariaman. Untuk saat ini kami belum berkunjung ke Pantai Tiram. Kita akan menuju ke Pariaman dulu ya, teman-teman. Untuk di lain kesempatan atau di lain waktu kita bisa bermain di Pantai Tiram. Nah, lanjut lagi. Di sebelah kiri ini adalah Penangkaran Penyu kalau tidak salah ya, teman-teman. Ini gerbangnya. Ini.
Kalau tidak salah ya itulah, ini adalah tempat penangkaran penyu di sebelah kiri ini. Setelah jembatan ini, kita nanti tidak jauh lagi kita akan ketemu tempat wisata lagi yang cukup terkenal di Sumatera Barat, yaitu ekowisata edukasi Green Talau Park, yaitu wisata hutan mangrove. Ada di video saya sebelumnya, itu jalan-jalan di hutan mangrove. Bisa teman-teman cek link deskripsi di bawah, atau teman-teman nanti kunjungi layar akhir ya. Nah, disinilah tempat lokasi hutan mangrove tersebut. Nah, di setelah bus ini, nah mobil hitam ini, mobil teman kita ini adalah belok ke kiri, ini adalah Green Talau Park. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan lurus menuju Kota Padang Pariaman. Nah, sebelah kiri itu adalah Green Talau Park. Nah, kita lanjut terus. Ini ketemu simpang lagi. Nah, di depan ini sebelah kanan kita menemukan masjid yang lumayan besar. Itu bukan Masjid Syekh Burhanuddin ya teman-teman. Nah, ini adalah Masjid Syekh Burhanuddin, masjid yang sangat-sangat terkenal di Padang Pariaman maupun di Sumatera Barat. Ini adalah di Ulakan. Syekh Burhanuddin itu merupakan salah satu tokoh agama Islam atau tokoh yang menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Pariaman ataupun di Sumatera Barat. Di sini banyak dijual salak lauk ya teman-teman. Asal muasal salak lauk itu adalah dari kota Pariaman, dan disinilah tempat aslinya. Tapi sekarang sudah banyak di luar, di Padang, di Bukit Tinggi. Nah, salak lauk itu banyak dijual di samping kanan dan samping kiri ini. Salak lauk itu adalah makanan khas kuliner Padang Pariaman. Jadi disinilah pusat kuliner salak lauk. Di sini banyak macam gorengan itu seperti udang. Ya seperti itulah, mungkin teman-teman yang di Sumatera Barat sudah tahu seperti apa salak lauk. Nah, lanjut lagi kita belok ke kiri sini. Ini adalah melewati jembatan lagi. Ini juga tempat wisata berupa sungai. Kemudian ke kiri sana ada pantai. Kita belok ke kanan lagi teman-teman. Setelah belok kanan lurus terus, kita akan ketemu Pantai Kata, atau yang setelah kunjungan Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, pantai ini akan dirubah menjadi Pantai Ma'ruf Amin ya konon katanya teman-teman. Dan kita akan masuk ke Pantai Kata ini. Nah, ini adalah Pantai Kata. Nah, itu masih ada tulisan Pantai Kata. Pantai ini sangat bersih, sejuk, rapi, dan lokasi parkirnya yang sangat luas ya. Jadi kalau lurus terus kita nanti akan ketemu Pantai Cermin, Pantai Gondoria. Nah, kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di Pantai Kata dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Bye bye, sampai jumpa.